Halo guys. Kami dari kelompok podcast 2 yang terdiri dari saya Bianca absen nomor 7. Saya Catherine nomor absen 8. Saya Michelle nomor absen 29. Saya Abigail nomor absen 1. Saya Catherine Wijaya nomor absen 23. Nah, oke, kita akan mulai podcast ini dengan cerita yang akan disampaikan oleh Abigail. Jadi di UK ada sebuah pria yang childhoodnya normal banget ya. Dia bener-bener anak normal, tapi pas high school gitu dia ada passion untuk fotografi dan dia pergi ikut program namanya World Challenger ke Malaysia untuk jadi sukarelawan di sono untuk membantu orang. Nah, pada awalnya dia di Malaysia, dia di Animal Conservation Center, tapi akhirnya dia nggak suka. Jadi dia pindah program, dia ke sekolah. Nah, pada saat ini dia udah tahu dia suka anak kecil dan dia nggak melakukan apa-apa untuk memberhentikan kesukaan ini. Abis itu pas dia di sekolah ini ada accusation terhadap dia dari orang tuanya. Dia suka foto-foto anak kecil dan dia juga kata salah satu orang tua di situ dia suka mukul anaknya, jadi dia dipindahkan oleh program itu ke tempat lain. Nah, di program ini itu bermulanya dia berulah ya. Berulah. Dia dipindahkan ke suatu gereja di Malaysia. Nah, di gerejanya dia dikenal sebagai orang sangat trustworthy dan dipercaya ya oleh masyarakat di situ. Dia diketahui sebagai orang yang baik dan sebagai foreigner yang ya baik lah. Nah, di gereja itu dia ditugaskan untuk foto-foto kayak ya menjadi fotografer di situ, dan di situ dia ketemu banyak anak kecil dan awalnya dia cuma foto-foto kayak foto biasa, tapi lama-lama fotonya jadi foto ya ada buka baju anak kecil dan ya terus ada pada akhirnya kayak ada sesuatu kasus tentang dia yang membuat World Challenger program itu melepaskan dia, dan dia sementara kayak homeless gitu. Tapi karena dia diketahui sebagai orang yang baik sama masyarakat di situ, dia jadinya dikasih rumah sama masyarakat. Dan itu ada satu keluarga yang dia tinggal dengan mereka yang memiliki anak 2 tahun yang dia eventually Oke, dia anak itu cowok ya memperkosa anak itu, dan orang tuanya nggak tahu apa-apa karena mereka beneran mikir orang ini trustworthy, nggak mungkin dia melakukan apa-apa gitu. Dan dia berlanjut melakukan itu dan kayak dia post dia pas dia memperkosa anak ini dia juga foto-fotoin kayak videoin ya, fotonya banyak banget. Terus dia post ini di kayak online pedophile site gitu, di mana dia juga dibayar sama kayak orang lain untuk ngambil foto sama rekaman ini. Dia juga sempat kayak travel ke negara lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi dia permanen di Malaysia pada tahun 2013, dia udah permanen di situ. Dia kan post foto-foto. Pas dia di website ini dia jadi kayak one of the most well known child photographer porn gitu loh. Jadi kayak banyak orang yang bayar kayak untuk foto-foto dia. Dia sampai bikin guide untuk cara orang Itu kayak 60 halaman lebih ya? Iya, 60 halaman lebih.
dan ya dia jadi famous banget. Nah dia ditangkap by the Australian police karena kayak mereka sebenarnya udah ada department untuk website itu, dia kayak udah Australian police udah kayak lihat-lihat ya, scouting gitu. Nah dia ketangkap karena ada tip dari meta page gitu tentang dia, dan dia ditangkap, dia dibawa ke UK, dan pas dia di penjara dia katanya dia mau bertobat, dan dia akhirnya dibunuh ya di penjara oleh cannibal serial killer, ya sebagai act of act Ya, of dia memang kanibal kan, kayak dia dulu karena mungkin ada pertengkaran gitu. Tapi kayak pas itunya udah ada, kayak dia udah tobat atau belum? Sebelumnya katanya dia tobat sih, tapi di forumnya dia bilang kayak it would take something very great to stop me, or else he won't stop. Jadi kita nggak tahu ya. Cuma dia pacaran sama serial killer kan? Oh enggak, dia pacaran sama cowok lain di Jail, ya. Oh dia, kayaknya kayak gitu. Kayak kalau misalnya gitu-gitu tuh kayak ya bisa itu nggak sih kayak penyebab, kayak misalnya penyebabnya biasanya apa sih kalau misalnya Biasanya sih itu bisa kayak from child trauma, tapi kan kita tahu his childhood tuh is baik-baik aja. Jadi mungkin itu bisa masuk ke isolasi sosial. Iya, like, karena dia tuh susah hubungan dengan dewasa, Iya. atau mungkin dia tuh kurang empati buat anak-anak dan itu memperkuat untuk dia menyimpang. Atau mungkin dia bisa kepaparan porn buat anak-anak dan itu yang memperkuat untuk dia menyimpang. Atau mungkin dia bisa kepaparan porn and apalagi super that's why his pedophile punya ranking tuh super high. That's why he's addicted to little kids. Tapi kayak menurut kalian untuk harus stop it itu gimana? biar keindahnya gitu kan? Iya. Kalau menurut saya sih kalau cara pindah, pertama kita butuh ada kesadaran diri. Ya, jika kamu sadar kamu ada kebiasaan atau kontrol diri, karena jika kamu sadar kamu ada kelainan atau ada pikiran cari yang penyimpangan sono, pertama kita harusnya tuh cari pertolongan. Kita juga mesti cari pertolongan yang profesional seperti itu. Kita juga mesti kita juga mesti anak-anak kalau kita tahu kita juga mesti dan kita tidak belajar dengan anak-anak kalau jadi atau kita memiliki ketertarikan terhadap mereka dan tidak ada kesalahan, kita harus bisa mengontrol dia agar tidak terlibat Jadi kita nggak ada. agar kita Kalau misalnya kayak itu kan kayak cara kita kalau misalnya kayak orang biasa itu mau keluar tuh kayak gimana? Kalau misalnya dia mau keluar dia kayak stop itu kayak kalau misalnya kayak misalnya orang biasa itu mau keluar itu kayak gimana? Kalau misalnya dia mau keluar dia kayak stop itu kayak gimana sih kalau misalnya? Menurut aku sih mereka harus punya komunitas yang bisa mendukung terus kayak basis kayak terus kayak terus yang tadi kayak susah gitu kalau misalnya karena kalau misalnya kita sendiri itu kayak kalau susah gitu kalau misalnya tanpa sudah serius ya. Ya, jadi kalau misalnya kita sendiri tuh nggak bisa ya, soalnya kalau misalnya anak kecil kayak gitu, anak kecil gitu kita harus kayak, wah saya mau samperin nih. Tapi kalau misalnya kita udah di professionalism di tempat yang udah komunitas yang begitu ya pasti udah kayak kita udah di stopin with them gitu loh. Jadi kayak we're in this together, you know. jadi kayak harus tahu situasi mereka gitu, kayak mereka harus mengendalikan diri juga. Iya kan. Jadi kayak ini kita kayak kesimpulannya aja. Kalau misalnya kesimpulannya itu kayak menurut kayak ini aku simpan dari our thing as a whole group kan. Kalau pedofil itu kayak sesuatu kayak gangguan preferensi seksual itu kayak seorang terhadap kayak anak-anak ya orang-orang yang di bawah umur atau enggak belum nyampe pubertas kan. Kayak itu kayak penyebabnya itu bisa kayak yang tadi Michelle bilang kayak gangguan psikologis atau enggak juga bisa dari kayak lingkungan yang buruk, kayak orang teman-temannya kayak agak-agak gimana gitu terus malah keikutan kan. Terus kayak kita hindarnya juga bisa kayak kita menghindarkan juga bisa kayak gimana ya? Wait guys, gue lupa guys.
Oke. Gimana sih? Mengontrol diri. Oh ya, kita bisa dari pedofil juga dengan kontrol diri, atau enggak kita kayak jangan apa kayak kita juga tahu dampak-dampak buruknya. Kita tahu lah, we learn about it. Dan kita tahu kita salah. Ya kita tahu salah. Terus kita kayak bagi seorang pedofil atau pedofilia itu kita juga bisa kayak orang-orang bisa stop dari pedofil tuh dengan kayak mereka seek bantuan seperti terapi gitu-gitu, kita cari psikologis, kita bisa cari bantuan karena pasti banyak yang kayak kita udah lihat meskipun di kasus ini dia stopnya karena sesuatu karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kayak di dalam hal luar orang-orang tuh bisa stop dengan caranya ke terapis kayak benar-benar pengen stop kan rehab. Nah itu sih dari podcast kita hari ini. Nah kita udah terima kasih ya. Oke. Sekian dan terima kasih.